Bupati Bovendigul memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 dengan tema Pahlawan Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan. Dalam upaya menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong pengesahan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini, Selasa 11 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 dengan tema Pahlawan Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan. Upacara yang digelar dengan hikmat tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus menumbuhkan semangat perjuangan dalam membangun daerah dan bangsa. Dalam membacakan sambutan Menteri Sosial, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Ia menegaskan bahwa mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Bupati juga menambahkan, para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Upacara peringatan Hari Pahlawan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkompimda, ASN, TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat. Seluruh peserta mengikuti upacara dengan tertib dan penuh hikmat, menandai semangat untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam membangun Bovendigul yang maju dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, dalam upaya menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong pengesahan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam upaya mewujudkan prinsip negara hukum, pemerintah Kabupaten Bovendigul mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Bupati Roni Omba menekankan bahwa bantuan hukum khususnya bagi orang miskin merupakan hak konstitusional yang harus dijamin sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Dalam membacakan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan bantuan hukum terutama bagi orang miskin adalah salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional dari setiap warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentunya hendak mewujudkan dengan menempatkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Bantuan hukum terutama bagi orang miskin adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional dari setiap warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya
kecualinya. Bupati juga menegaskan, penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memenuhi syarat sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga bantuan hukum. Ia juga menambahkan bahwa adapun tujuan dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum adalah sebagai berikut. 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum mendapat akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan Raperda ini dapat segera dibahas dan ditetapkan agar masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bovendigul dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal sebagai bagian dari hak dasar mereka. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan.
Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah wujud dari hak konstitusional setiap warga negara. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Guna mewujudkan kepastian hukum, pemerintah Kabupaten Bovendigul segera memiliki payung hukum penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah Raperda yang saat ini dibahas dalam rapat paripurna DPRK. Dalam membacakan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, tentunya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan hukum, tentunya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Lebih lanjut, Bupati berharap kepada pimpinan DPRK dan anggota DPRK Bovendigul agar rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bappenperda untuk selanjutnya dapat diterima serta dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan dorongan pemerintah daerah dan pembahasan yang sedang berjalan di DPRK, Raperda penyelenggaraan bantuan hukum diharapkan dapat segera disahkan demi memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Bovendigul, khususnya yang kurang mampu. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, DPRK Bovendigul memasuki tahapan pandangan umum terhadap Raperda bantuan hukum. Fraksi-fraksi dan kelompok khusus diminta untuk mengkaji secara tajam muatan Raperda tersebut guna merumuskan pandangan yang cermat. Menjelang penyampaian pandangan umum terhadap Raperda penyelenggaraan bantuan hukum, seluruh fraksi dan kelompok khusus di DPRD Kabupaten Bovendigul didorong untuk memberikan telaan yang mendalam. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan draft peraturan daerah ini mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang memerlukan akses keadilan. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan Raperda yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 42 Tahun 2018 terhadap nota penjelasan yang disampaikan oleh Bupati, fraksi-fraksi dan kelompok khusus di DPRK akan memberikan pandangan umum fraksi dan pandangan umum kelompok khusus yang akan disampaikan nanti sehubung dengan hal tersebut. Ketua DPRK meminta kepada fraksi-fraksi dan kelompok khusus untuk dapat melihat secara tajam
muatan Raperda Kabupaten Bovendigul tentang penyelenggaraan bantuan hukum agar dapat merumuskan pandangan umum, fraksi, dan kelompok khusus yang lebih cermat, agar Raperda ini dapat lebih sempurna dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Sesuai dengan tahapan pembahasan Raperda yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2018 terhadap tentang penjelasan yang disampaikan oleh saudara Bupati, fraksi-fraksi kelompok khusus di DPRK akan memberikan pandangan umum fraksi dan pandangan umum kelompok khusus yang akan disampaikan nanti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada fraksi-fraksi dan kelompok khusus untuk dapat melihat secara lebih detail muatan KPK Kabupaten Bovendigul tentang penyelenggaraan bantuan hukum agar dapat merumuskan pandangan fraksi dan kelompok khusus yang lebih cermat, agar Raperda ini dapat lebih sempurna dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Ketua DPRK juga berharap proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga sinergi antara pemerintah dan DPRK dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang ada. Dengan memasuki tahapan pandangan umum, DPRK Bovendigul menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang kuat dan aplikatif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, sekaligus memperkuat kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, bersaudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mempersiapkan kelengkapan dokumen MSCP tahun 2025. Inspektorat Kabupaten Bovendigul mendorong setiap organisasi perangkat daerah untuk menyelesaikan data yang akan disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Inspektorat Kabupaten Bovendigul, Stefanus Wahyudiana, saat memaparkan perkembangan laporan data, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah dokumen dari beberapa OPD yang perlu dilengkapi. Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan bersama KPK Republik Indonesia yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Merauke. Stefanus mengingatkan bahwa dalam 1 minggu ke depan masih tersedia waktu untuk penyelesaian dan penyempurnaan data. Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Waktu yang lalu Bapak kita masih di teman-teman kita kejar datang ke OPD, jadi kita naik itu sekitar puluhan ya. Jadi kita mungkin nanti dari sini ada komitmen lagi. Komitmen lagi itu kita melengkapi itu mungkin tambah mungkin dari 30 kan, segala macam, maksudnya kalau bisa naik. Jadi memang kita waktu perjalanan sangat berat, berarti perjalanan kita sangat berat, jadi harusnya di bulan Juni itu harus kita uang UPN datang itu masuk penilaian Pak. Jadi sampai saat ini memang sudah berapa tahun ini terlambat terus, maka di akhir tahun baru kita bertahan itu termasuk penilaian. Jadi mungkin nanti ke depan dengan baru mulai Kabupaten, dan nanti ke depan ikut KPK untuk INJP itu pencegahan. Jadi cara pencegahan di situ termasuk aset-aset juga nanti dipandu oleh mereka di mana yang wilayah reklamanya akan dibenahi, dan juga untuk posisi juga nanti ada berapa itu yang kita isi dan segala macam. Ia juga menyampaikan kepada Bupati bahwa selama beberapa tahun terakhir pengumpulan data sering terlambat. Idealnya kelengkapan data sudah dapat disusun sejak bulan Juli. Namun karena keterlambatan dari sejumlah OPD sehingga penetapan dokumen sering dilakukan di akhir tahun. Stefanus berharap di masa pemerintahan yang baru, proses pemenuhan data dan pelaporan dapat lebih tertib dan tepat waktu, termasuk penataan aset daerah yang akan dipandu langsung sesuai dengan ketentuan dari KPK, sehingga kekurangan yang ada dapat segera dibenahi. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online.
Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pangdam 24 Mandala Trikora menegaskan bahwa seluruh sasaran fisik dalam TMMD Ke-126 Kodim 1711 Bovendigul dibangun berdasarkan kebutuhan prioritas wilayah. Hal ini ditekankan Pangdam Mandala Trikora saat menutup gelaran TMMD Ke-126 di Kampung Waropko, Distrik Waropko, yang juga didukung oleh beragam sasaran non-fisik berupa penyuluhan dan pembekalan keterampilan. Dalam sambutannya, Pangdam Mandala Trikora Majen TNI Luki Avianto mengatakan, secara umum sasaran fisik TMMD dibangun dengan pertimbangan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan plat deker, pos kamling, perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan sanitasi MCK, rehab tempat ibadah, pembuatan sumur bor, penanaman pohon,
swasembada bantuan bibit perikanan, serta bantuan sosial paket stunting. Secara umum, sasaran visi PMD dibangun dengan perkembangan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan plat, stiker, pos kamling, perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan sanitasi MTK, rehab tempat ibadah, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, swasembada bantuan bibit perikanan, serta bantuan sosial paket stunting. Pangdam juga menegaskan penetapan sasaran fisik bersifat strategis, bersumber dari aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan rencana pembangunan Pemda setempat. Pembangunan juga ditopang oleh sasaran non-fisik berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan berbagai materi pengetahuan dan keterampilan. Dengan ditutupnya TMMD ke-126 ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan di Kampung Waroko. Dampak dari program yang berbasis pada kebutuhan prioritas ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan yang sinergis antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan wilayah. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Basudara dong semua, Bupati Boven Digul Roni Omba menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, khususnya Kodam 24 Mandala Trikora dan Kodim 1711 Boven Digul atas komitmennya dalam membangun dan mendampingi masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul berterima kasih atas pendampingan serta pembangunan yang dilakukan TNI di wilayah perbatasan, khususnya melalui program TMMD yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Waroko. Dalam sambutannya, Bupati Boven Digul Roni Omba mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI melalui Kodam Mandala Trikora dan Dandim 1711 Boven Digul yang telah setia mendampingi masyarakat dan melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di distrik Waroko. Bupati menegaskan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk akan mendukung seluruh program-program yang diusulkan oleh masyarakat dan berpesan kepada pemerintah daerah, OPD, distrik, kepala kampung untuk mendukung karena banyak program yang akan turun ke daerah terutama di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI melalui Kodam 24 Mandala Trikora dan Dandim 1711 Boven Digul yang telah setia mendampingi masyarakat dan melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan, yang khusus di distrik Bintana. Kami pemerintah daerah telah berkomitmen untuk akan mendukung seluruh program-program yang diusulkan oleh masyarakat. Dan berpesan semua pemerintah daerah, OPD, distrik, kepala kampung harus mendukung banyak program yang akan turun di daerah, terutama di wilayah perbatasan. Lebih lanjut, Bupati Roni Omba mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah program prioritas yang telah difokuskan pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, di antaranya pembangunan rumah dan berbagai program lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila pemerintah daerah belum bisa memberikan pelayanan terbaik secara maksimal kepada masyarakat dan berharap seluruh masyarakat selalu mendukung pemerintah daerah. Program TMMD ke-126 sendiri telah membawa berbagai manfaat bagi masyarakat Waroko, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kegiatan kemasyarakatan yang memperkuat hubungan antara TNI dan warga setempat. Dengan dukungan pemerintah daerah, berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.